Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas PTI 2020A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penerapan shortest path pada game sliding puzzle. Kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri, Fadiatul Muktasida dengan NIM 2005097409, Rizky Husna Mardayanti dengan NIM 2005097413, Ramdan Bahtiar Ibrahim dengan NIM 2005097403, dan Mirna Milasari dengan NIM 2005097443. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah matematika diskrit yang diampu oleh Ibu Naim Rohmawati. Selanjutnya, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama pada bab 1 ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Game merupakan salah satu sarana hiburan yang diminati oleh banyak orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kemunculan beberapa teknologi menjadi salah satu pesatnya perkembangan teknologi informasi. Karena pengguna teknologi dapat mengunduh game secara gratis dengan berbagai pilihan jenis game. Game edukasi merupakan sebuah permainan yang telah dirancang untuk mengajarkan pemainnya tentang topik tertentu, memperluas konsep, serta membantu dalam belajar keterampilan karena dapat memacu otak untuk menemukan logika penyelesaian game. Munculnya berbagai macam game termasuk edukasi juga dipengaruhi oleh semakin berkembangnya teknologi. Salah satu game edukasi yang berkembang yaitu game sliding puzzle. Game sliding puzzle merupakan bentuk permainan yang menantang daya kreativitas dan memacu logika pemain lebih mendalam untuk mencoba memecahkan masalah. Pada dasarnya, dalam penyelesaian game sliding puzzle, jika semakin sulit tingkat puzzle dan acakan susunan puzzle, tentu akan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Proses memecahkan susunan puzzle tersebut bahkan dalam kondisi tertentu bisa menemui jalan buntu dalam permainannya sehingga menjadi game sliding puzzle tidak dapat diselesaikan. Game sliding puzzle merupakan game teka-teki penyusunan gambar yang teracak. Pemain diharuskan menyusun gambar yang teracak agar menjadi gambar utuh dengan menggeser tiap kepingan puzzle ke arah ruang kosong. Permainan ini memiliki unsur edukatif yang mampu mengasah kemampuan otak dalam logika atau matematis. Game sliding puzzle merupakan salah satu implementasi dari kecerdasan buatan. Algoritma pencarian yang diterapkan dalam penyelesaiannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan algoritma Dijkstra metode shortest path. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang banyak digunakan untuk menyelesaikan single source shortest path problem, yaitu permasalahan pencarian jalur terpendek dari vertex asal atau source ke semua vertex lain dalam sebuah graf, di mana pada setiap edge yang menghubungkan vertex terdapat weight yang bernilai tidak negatif. Dengan menggunakan metode shortest path pada algoritma Dijkstra ini akan diterapkan dalam merancang sebuah game puzzle sebagai media pembelajaran atau edukasi di mana algoritma ini diharapkan dapat menemukan langkah yang optimal sehingga permainan dapat terselesaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana membangun game sliding puzzle dengan menggunakan metode shortest path agar bermanfaat dan digunakan banyak orang pada aplikasi. Ruang lingkup. Dengan banyaknya aspek dalam membangun suatu aplikasi, maka dibutuhkan batasan masalah yang jelas untuk menghindari ketidakjelasan dalam pembahasan. Adapun ruang lingkup sebagai berikut. Pertama, game ini hanya dapat dimainkan atau dijangkau pada platform komputer dengan sistem operasi Windows. Kedua, penyusunan puzzle yang digunakan dalam game ini adalah berupa angka. 3, pada game ini terdapat satu ubin kosong. 4, game ini memiliki ukuran 3x3 dengan batasan waktu saat penggunaannya. 5, pada game ini angka dipecah dengan cara random atau acak. 6, pada game ini terdapat skor. 7, game merupakan jenis permainan single player. Tujuan penelitian.
Tujuan adanya penelitian yang dibuat yaitu untuk membangun game sliding puzzle berdasarkan kebutuhan dalam belajar yang berbasis dengan menggunakan metode shortest path pada algoritma Dijkstra. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah melatih otak untuk menyelesaikan puzzle penggunaan metode shortest path. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, bab 2 ada tinjauan pustaka. Itu yang pertama ada konsep dasar game. Itu menurut Nilwan tahun 1996, game merupakan permainan komputer yang dibuat dengan teknik dan metode animasi. Dengan menurut Neumann dan Morgenstern tahun 1944, itu game adalah permainan yang terdiri dari kumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing dari 2 sampai beberapa orang atau sekelompok dengan memilih strategi untuk meminimalkan kemenangan lawan. Yang kedua ada konsep dasar puzzle. Puzzle itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti teka-teki atau bongkar pasang. Media puzzle sendiri adalah media sederhana yang diaminkan dengan bongkar pasang. Game puzzle ditujukan untuk memecahkan suatu masalah tertentu, yaitu hampir semua tantangannya berupa permainan logika. Yang ketiga ada game puzzle. Riris Delomo dalam buku Game Sliding Puzzle tahun 2012, halaman 1 menyatakan bahwa game slide puzzle merupakan permainan menyusun potongan angka dengan aturan sebuah potongan hanya dapat dipindahkan dengan menggesernya ke ruang kosong atau blank tile. Jadi puzzle merupakan jenis puzzle yang memiliki tingkat kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya sangat tinggi dibandingkan yang lain. Umumnya orang yang memainkan puzzle ini butuh waktu lama dalam menyelesaikan permainannya. Dikarenakan slide puzzle tidak ada informasi tambahan yang dimiliki untuk membantu melakukan pencarian solusi, sehingga saat proses penyusunan potongan puzzle terjadi susunan puzzle semula. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yang keempat, shortest path. Shortest path problem merupakan sebuah masalah untuk menemukan sebuah jalan antara dua vertex, di mana weight dari unsur pokok diminimalisasi maksud saya. Salah satu contoh dari shortest path problem yang paling sering dibahas adalah traveling salesman problem, di mana permasalahan tersebut adalah permasalahan untuk menemukan jarak terpendek untuk memutari semua vertex yang ada, dan kemudian kembali pada titik awal pencarian rute. Kemudian analisis sistem permainan. Konsep dasar permainan yang hendak kami buat cukup sederhana. Permainan yang kami buat merupakan game sliding puzzle di mana pada layar permainan akan dihadirkan angka-angka secara acak. Kemudian dari angka 1 sampai 8 pemain harus mengurutkan angka-angka tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cara pemain hanya perlu mengeklik angka yang akan dipindahkan. Bila angka diklik, maka angka akan pindah ke tempat yang kosong. Kemudian perangkat lunak yang kami pakai, di sini kami menggunakan bahasa Python. Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Bahasa Python digunakan dalam segala hal, mulai dari machine learning, membangun web, dan pengujian software. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek tingkat tinggi pertama kali diluncurkan pada 1992. Python dibuat dengan cara yang relatif intuitif untuk ditulis dan dipahami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 3, metodologi. Metodologi penelitian. Dalam penelitian, kami menggunakan bentuk penelitian studi literatur. Penulis melakukan kajian yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dibacakan serta mendefinisikan masalah dengan melakukan eksperimen. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode riset eksperimental. Dalam pengumpulan data, kami menggunakan metode studi literatur dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan menjadi dasar pengembangan sistem serta dasar bila akan memodifikasi atau memperbaiki sistem kemudian hari. Jenis data. Yang pertama, data premier. Data diperoleh dari sumber data yang berhubungan langsung dengan objek, yaitu berupa observasi dan tanya jawab. B. Data sekunder. Data yang diperoleh dari buku, internet, dan lain-lain untuk membantu penyusunan tugas akhir.
Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam pengembangan game sliding puzzle ini dalam metode waterfall. Waterfall adalah siklus hidup klasik, di mana hal ini menyiratkan pendekatan secara sistematis dan berurutan pada pengembangan perangkat lunak, yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut ke tahapan perancangan, pemodelan, konstruksi, dan penyerahan perangkat lunak. Rincian tahapan-tahapannya sebagai berikut. Pertama, planning. Proses planning merupakan lanjutan proses communication, tahapan yang akan menghasilkan dokumen user requirement atau yang disebut dengan data keinginan pengguna dalam pembuatan perangkat lunak. Kedua, modeling. Modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur, interface, dan algoritma. Tahap ini menghasilkan dokumen software requirement. Ketiga, construction adalah proses pembuatan kode, coding atau source code. Keempat, deployment. Tahapan ini dikatakan final dalam pembuatan software. Setelah analisis, desain, dan coding, maka game sudah dapat digunakan atau dijalankan. Software atau game yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala atau maintenance. Alat dan bahan yang dipakai dalam pembuatan game sliding puzzle. Yang pertama, laptop. Kedua, Pygame modul. Ketiga, program Python. Dan yang keempat, software Spider. Selanjutnya adalah tahap pengkodingan dan running aplikasinya. Oke, bab 4 untuk hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama ada alur program, yaitu ada flowchart di sini. Jadi nanti kita akan start gamenya, lalu muncul game baru. Lalu setelah kita start, apakah kita akan mengacak puzzle-nya? Jika tidak, maka menggunakan acak manual. Jadi setelah kita mengacaknya secara manual, nanti kita dapat memainkan puzzle dengan menyusunnya kembali seperti semula, lalu berhasil. Nah, di sini ada reset game. Karena tidak menggunakan acak otomatis, maka dari itu untuk reset game tidak dapat digunakan. Jadi nanti langsung berhasil dan finish. Nah, jika nanti mengacak puzzle-nya menggunakan acak otomatis, maka nanti bisa dapat mainkan puzzle. Lalu jika berhasil, maka dapat di-reset. Nah, di-reset ini karena nanti ada waktunya. Jadi game bisa di-reset dan kembali lagi ke game baru. Atau jika tidak ingin di-reset, maka langsung saja finish atau permainan selesai. Yang kedua ada kode program. Yang pertama ada program sprite. Jadi dalam game Python sliding game nanti ada 3 file. Yang pertama ada sprite, yang kedua ada main, dan yang ketiga ada setting. Jadi saya akan membahas tentang file sprite atau program sprite. Yang pertama ada import Pygame dari library. Pygame berisi perintah atau fungsi yang dapat digunakan untuk pembuatan game. Seperti itu, yaitu import Pygame, lalu form, settings, import. Yang kedua ada kode program. Yaitu yang pertama ada program sprite. Jadi di dalam aplikasi atau game sliding puzzle ini terdapat 3 file, yaitu ada sprite, ada main, dan ada settings. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu program sprite atau file sprite. Untuk yang pertama ada import Pygame dari library. Pygame berisi perintah atau fungsi yang dapat digunakan untuk pembuatan game. Itu seperti import Pygame, itu from settings import. Yang kedua ada inisialisasi font dapat dilakukan dengan menambahkan fungsi berikut yang berfungsi untuk menampilkan teks di dalam game. Itu ada source code-nya pygame.font.init. Lalu yang ketiga, pembuatan class style pada Python. Yaitu class style, lalu dalam kurung ada pygame.sprite untuk filenya. Yang keempat, ada membuat ukuran masing-masing ubin. Warna ubin, warna teks di dalam ubin, dan ukuran font. Itu yang pertama untuk ukuran font. Ukuran ubin ada tile size. Untuk fontnya ada self font, pygame.font.sizefont dalam kurung. Untuk
Nama fontnya itu Consolas dengan ukuran 50. Dan untuk warna fontnya ada black, serta self-image file itu warna background-nya berwarna white atau putih. Yang kelima, untuk mengecek apakah pada saat kita klik dapat menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah saat terdapat ubin kosong. Jadi ada fungsi klik, yaitu nanti bisa kita cek apakah dapat menggeser ke kanan dengan fungsi right, atau ke kiri dengan fungsi left, atau ke atas dengan fungsi up, lalu ke bawah dengan fungsi down. Lalu yang keenam ada membuat teks pada interface atau pada game ini digunakan untuk menampilkan hexscore, yaitu dengan class UI element. Nanti pada hexscore munculnya di situ. Ada fungsi draw, itu nanti hexscore-nya memiliki font to Consolas dengan ukuran 30 dan warnanya itu white atau putih. Yang ketujuh, pembuatan class button. Untuk membuat ukuran tombol, warna teks pada tombol, ukuran font pada tombol, dan warna pada tombol. Itu ada dev init. Lalu ada fungsi draw, itu ukuran dalam tombolnya. Dalam tombolnya nanti ada fontnya memakai Consolas dengan ukuran 30. Lalu terdapat juga untuk mengeceknya itu fungsi klik tadi. Oke, untuk yang kedua ada program setting atau file settings. Yang pertama untuk mengatur warna yang digunakan dalam game. Kita dapat menggunakan atau kelompok kami menggunakan format RGB dalam pengaturan warna. Untuk background dari game digunakan warna dark gray. Itu ada white dengan RGB-nya 255, 255, 255. Untuk black-nya seperti itu. Untuk dark green-nya, untuk light gray ada untuk BG color-nya itu dark gray. Untuk yang kedua, mengatur ukuran jendela game. Nah, di sini jendelanya berukuran 800 kali 641 pixel. Karena puzzle yang dibuat adalah 3x3, maka game size-nya diisi 3. Dengan width-nya 800, height-nya 641, dengan FPS-nya 60. Memiliki title itu sliding puzzle game dengan tile size-nya itu 128 dan game size-nya itu 3. Untuk program main akan diteruskan oleh teman saya. Baik, berikutnya program main. Yang pertama, kita mengimpor library yang kita gunakan. Kita menggunakan library pgame, kemudian library random yang berfungsi untuk mengacak puzzle, dan library time yang berfungsi untuk mengatur waktu. Kita juga mengimpor program sprite dan program settings yang sudah kita buat. Kemudian kita buat kelas game, lalu kita buat fungsi init yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi objek yang telah disusun. Kita panggil fungsi init yang ada pada library pgame yang berfungsi untuk menginisialisasi semua modul pgame yang diimpor. Kita juga memanggil width, height, dan title yang sudah diatur dalam program setting. Di sini yang pgame.display.set_mode ini kita panggil width dan height dari program setting, kemudian kita panggil title juga dari program setting. Kemudian selanjutnya kita panggil file hexscore yang telah kita buat. Apabila terdapat skor yang melampaui hexscore yang telah dibuat, maka hexscore yang telah dibuat tadi digantikan oleh hexscore yang baru. Jadi ini kita membuat file hexscore di teks gitu, kemudian ini nanti yang dev_save_score ini dibuat untuk menggantikan hexscore yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya ini fungsi untuk membuat tile, untuk membuat ubin. Selanjutnya
Selanjutnya ini memasukkan list angka 1 sampai 8 ke dalam tile. Lalu untuk membuat garis yang memisahkan setiap ubin. Selanjutnya untuk mengatur posisi tile menjadi random untuk mengacak angka 1 sampai 8. Lalu ini membuat new game ketika pengguna menekan reset atau ketika game pertama kali dijalankan. Di sini waktu akan dimulai kembali ke 0 dan tile akan kembali ke posisi semula, yaitu posisi terurut dari angka 1 sampai 8. Lalu ini berfungsi untuk menjalankan game. Di sini akan dipanggil fungsi event, lalu fungsi update, dan fungsi draw. Untuk fungsi update ini berfungsi untuk memperbarui indeks. Selanjutnya, fungsi draw sendiri ini untuk menampilkan elemen-elemen yang terdapat dalam grup seperti sprite, tile, dan high score. Selanjutnya, untuk event ini berfungsi untuk mengatur pergerakan mouse seperti ketika tile diklik maka akan bergerak, jika menekan reset maka permainan kembali ke semula, dan jika menekan shuffle maka tile akan teracak. Lalu ini ada fungsi jika menjalankan game, maka program akan memanggil kelas game, lalu akan menjalankan fungsi new dan fungsi run. Kemudian hasil outputnya, pengguna dapat memainkan game dengan menekan setiap ubin. Pengguna mengacak ubin melalui tombol shuffle. Pengguna juga dapat membuat new game dengan menekan tombol reset. Game memiliki waktu yang nantinya akan menjadi skor pengguna. Pengguna dengan skor tertinggi adalah pengguna yang dapat menyelesaikan game sliding puzzle dengan waktu yang singkat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya demo puzzle-nya. Oke, di sini saya akan mencoba menjalankan game sliding puzzle. Itu saya akan coba run. Nah, seperti ini gamenya. Itu di sini terdapat shuffle untuk fungsi sendirinya untuk pengacakan dalam puzzle. Nanti jika shuffle ditekan atau diklik, maka waktu akan berjalan dan ubin akan teracak otomatis. Nah, setelah itu kita dapat menyusunnya kembali seperti semula. Nah, jika belum tersusun kembali seperti semula, maka angka dalam atau waktu dalam sini tidak akan berhenti. Jadi nanti kalau belum kembali, jadi ini tidak bisa berhenti. Oke, saya akan coba untuk shuffle. Seperti ini, dia melakukan pengacakan secara otomatis. Oke, lalu saya akan mencoba untuk menyusunnya kembali seperti semula. Ini. Nah, jika belum tersusun, maka waktu tidak akan berhenti. Jadi nanti menunggu sampai game dapat tersusun. Jadi game di sini sliding puzzle itu dapat diselesaikan menggunakan metode shortest path. Oke, coba saya acak lagi. Nah, seperti ini.
atau kita reset saja untuk memulai game baru. Nah, seperti ini game akan memulai game baru, lalu nanti bisa dimainkan lagi dengan menekan tombol shuffle. Nah, di sini ada tulisan hexscore. Hexscore sendiri itu untuk waktu tercepat dalam menyelesaikan game sliding puzzle ini. Oke, sekian penjelasan saya mengenai game ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, setelah kita lihat untuk kode program dan jalannya program tersebut dalam pembuatan aplikasi sliding puzzle, dapat disimpulkan bahwa algoritma Dijkstra dengan metode shortest path tersebut dapat digunakan pada permainan puzzle, tapi time complexity-nya menjadi lebih tinggi sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, pada permainan puzzle ada kemungkinan jika tidak ditemukannya solusi karena adanya batasan waktu. Kemudian pada pembuatan game sliding puzzle bisa dibuat pada software aplikasi Anaconda menggunakan bahasa Python. Nah, untuk saran dari pembangunan aplikasi yang kita buat ini, sistem yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dikembangkan lagi sehingga dapat diakses melalui platform yang berbeda seperti berbasis Android. Yang kedua, dalam pencarian solusi menggunakan algoritma Dijkstra dengan metode shortest path pada sistem ini apabila dikembangkan dapat dicoba menggunakan teknik dengan tingkat kerumitan yang berbeda agar ada tantangan dalam permainan tersebut seperti penggunaan level. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.